Cantik wajahmu sejuk, alam bumi pertiwi, betapa nikmatnya kita hidup di Indonesia. Salam jumpa. Dalam kesempatan kali ini, saya dan Profesor Atman Lubis akan coba mengulas penyebab tanah kering di lahan yang teracuni bahan pupuk kimia yang dapat memiliki dampak negatif dan berkepanjangan pada lingkungan dan kesehatan. Menurut sang profesor sapaan akrab Atman Lubis, ada beberapa dampaknya, antara lain kerusakan ekosistem tanah dengan pupuk kimia dapat membunuh mikroorganisme yang bermanfaat di tanah, mengganggu keseimbangan ekosistem. Prof, apa yang terpikir Prof setelah melihat perlakuan ini, Prof? Pencemaran air. Bahan kimia dapat meresap ke dalam air tanah atau mengalir ke sungai, menyebabkan pencemaran air. Kerusakan tanaman. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dapat merusak struktur tanah dan mengganggu pertumbuhan tanaman. Dampak kesehatan. Paparan bahan kimia dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi manusia dan hewan. Ketergantungan pupuk. Tanah yang terus-menerus menggunakan pupuk kimia dapat menjadi ketergantungan pada input kimia, mengurangi kesuburan alami. Pada saat Untuk mengurangi dampak ini, penggunaan pupuk organik dan praktik pertanian berkelanjutan dapat menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Pupuk hayati adalah jenis pupuk yang terbuat dari bahan-bahan alami dan mikroorganisme bermanfaat yang dapat meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Berikut beberapa kelebihan pupuk hayati. Pertama, untuk meningkatkan kesuburan tanah. Pupuk hayati dapat meningkatkan populasi mikroorganisme yang bermanfaat di dalam tanah, sehingga meningkatkan kesuburan tanah. Mengurangi ketergantungan pupuk kimia. Dengan menggunakan pupuk hayati, petani dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang dapat merusak lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas tanaman. Pupuk hayati dapat meningkatkan kualitas tanaman dengan menyediakan nutrisi yang seimbang dan alami. Lalu ramah lingkungan. Pupuk hayati tidak mengandung bahan kimia berbahaya, sehingga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Contoh mikroorganisme yang sering digunakan dalam pupuk hayati. Rhizobia, bakteri yang dapat mengikat nitrogen di udara dan menyediakannya bagi tanaman. Mikrohiza, jamur yang dapat meningkatkan penyerapan nutrisi oleh tanaman. Trichoderma, jamur yang dapat mengendalikan penyakit tanaman dan meningkatkan pertumbuhan. Dengan menggunakan pupuk hayati, petani dapat meningkatkan produktivitas tanaman secara alami dan berkelanjutan. Proses pembuatan pupuk hayati melibatkan beberapa tahap. Pemilihan bahan-bahan alami seperti kompos, limbah organik, atau bahan lainnya dipilih sebagai dasar pupuk hayati. Isolasi mikroorganisme. Mikroorganisme bermanfaat seperti bakteri, jamur, atau lainnya diisolasi dan diseleksi untuk digunakan dalam pupuk hayati. Pengembangan mikroorganisme. Mikroorganisme yang telah diisolasi kemudian dikembangkan dalam skala besar untuk mendapatkan jumlah yang cukup. Pencampuran bahan-bahan alami dan mikroorganisme yang telah dikembangkan kemudian dicampur
untuk menciptakan pupuk hayati. Fermentasi, campuran bahan kemudian difermentasi untuk memungkinkan mikroorganisme berkembang dan menghasilkan senyawa yang bermanfaat bagi tanaman. Pengemasan, pupuk hayati yang telah jadi kemudian dikemas dan siap digunakan. Proses ini dapat bervariasi tergantung pada jenis pupuk hayati yang ingin dibuat dan mikroorganisme yang digunakan. Tujuan utama adalah menciptakan pupuk yang efektif dan aman bagi tanaman dan lingkungan. Gerak cepat ini mendapat respon baik dan ditanggapi serius oleh Bupati Aceh Tamiang, Dr. Andes Armia Fahmi, bersama Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang, Yunus SP, Camat Karangbaru, Fakhrul Razi Samsiwar, Kepala BPP Kecamatan Karangbaru, Syarifah Fitriani, AMD, dan Atman Syahlubis sendiri, beserta Koordinator Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Aceh Tamiang, Abdul Wahid SP, Datuk Penghulu Kampung Tupah Ponijan, baru-baru ini meninjau dan mengecek kondisi tanaman padi yang mati di areal persawahan di Desa Tupah, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten setempat. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون